Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Adi Putra, mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini saya mau mempresentasikan materi kendala penyelenggaraan dalam dunia pendidikan sebelum dan sesudah PPJ dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti, SEMM. Langsung masuk ke materi. Latar belakang. Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Pada dasarnya, pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan di mana peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pendidikan tidak dapat dilakukan secara tatap muka, dan penyampaian pesan dari pendidik kepada peserta didik harus dilakukan melalui media. Pada proses pembelajarannya, secara umum, mahasiswa PPJ sudah mampu mengoperasikan internet dengan baik. Walaupun begitu, masih ada kendala dalam proses pembelajarannya, baik itu dilihat dari sisi sarana dan prasarana, maupun dari dosennya. Kendala ini akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang menarik untuk dikaji, khususnya yang terkait dalam pembelajaran dan aplikasi teknologi pada umumnya. Perumusan masalah pada materi ini yaitu kendala penyelenggaraan pendidikan sebelum PPJ, kendala penyelenggaraan pendidikan setelah PPJ, dan mengatasi kendala penyelenggaraan pendidikan sebelum dan setelah PPJ. Manfaat pembahasan materi ini agar dapat memaksimalkan penyelenggaraan dalam dunia pendidikan setelah membahas kendala yang ada, sehingga pendidik dan anak didik dapat melaksanakan kegiatan pendidikan dengan baik. Yang pertama, kendala penyelenggaraan pendidikan sebelum PPJ. Untuk peserta didik, siswa yang bertempat tinggal berada jauh dari sekolah harus bersiap lebih awal agar tidak datang terlambat, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan seperti jalanan yang macet. Yang B, untuk pendidik harus berpindah dari kelas 1 ke kelas lainnya yang terkadang jaraknya cukup jauh. Yang C, proses pembelajaran. Pendidik yang tidak mempunyai motivasi belajar cenderung akan memaksa temannya untuk memberi jawaban. Kedua, kendala penyelenggaraan pendidikan sesudah PPJ. A, untuk peserta didik. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Sarana yang tidak mumpuni untuk kegiatan PPJ seperti handphone, laptop yang tidak semua anak didik mampu, dan juga kuota yang terbatas serta koneksi yang tidak lancar. B, untuk pendidik. Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. C, proses pembelajaran. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri bisa memperlambat terbentuknya file loss dalam proses belajar dan mengajar. Kecenderungan mengabaikan aspek akademi atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Kurangnya penguasaan bahasa komputer. Dan di sini mengatasi kendala penyelenggaraan pendidikan sebelum dan setelah PPJ adalah yang pertama, penyelenggaraan pendidikan sebelum PPJ. Pemerintah atau pihak sekolah bisa memberikan sarana bus sekolah kepada pendidik dan anak didik, dan juga memberikan motivasi kepada siswa yang malas, serta menumbuhkan percaya diri dan keberanian kepada anak didik. Yang B, penyelenggaraan pendidikan setelah PPJ. Pemerintah atau pihak sekolah dapat memberikan bantuan berupa kuota agar kegiatan belajar mengajar melalui online dapat terlaksana dengan baik. Kesimpulan yang saya dapatkan, kendala sebelum penyelenggaraan pendidikan jarak jauh
tentunya tidak terlalu banyak seperti kendala sesudah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Maka dari itu, kesiapan dosen dan mahasiswa dalam memahami pembelajaran jarak jauh berbasis internet ini harus dimiliki dalam pelaksanaannya berjalan dengan kondusif. Walaupun secara geografis memisahkan mereka dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meminimalkan kendala baru yang dapat terjadi. Sarannya, komunikasi yang tidak efektif dalam pelaksanaan pembelajaran secara langsung maupun PPJ tentunya sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, mahasiswa dan dosen senantiasa menjaga komunikasi serta memiliki kesiapan dalam proses belajar mengajar agar dapat berlangsung secara kondusif dan minim kendala. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.